Hai, kali ini saya akan membuat tutorial bagaimana cara pembuatan MPASI di awal-awal usia 6 bulan. Saya mengambil sumber dari resep Kemenkes yang bisa didownload langsung di websitenya yaitu kemkes.go.id untuk mempermudah para ibu dalam membuat menu MPASI. Di sini saya sudah siapkan beberapa bahan sesuai dengan petunjuk di resep Kemenkes. Untuk sumber sayuran saya menggunakan wortel sebanyak 10 gram. Sumber hewani yang saya gunakan yaitu ati ayam sebanyak 35 gram, nasi 3 sendok makan, santan 30 ml, dan air putih kurang lebih 200 ml. Saya tidak menggunakan garam karena kebutuhan bayi 6 sampai 12 bulan itu hanya 1 gram dan itu sudah didapatkan dari ASI dan sumber bahan makanan lainnya yang sudah mengandung garam. Nah, untuk menghindarkan rasa pahit pada ati ayam, sebaiknya empedunya yang berwarna biru atau keunguan itu dibuang aja. Agar wortel lebih cepat empuk saat dimasak, bisa lakukan cara seperti ini. Jadi, bagian tengah wortel yang keras itu kita buang. Potong bagian tengah sampai berbunyi seperti ini dan ulangi di potongan wortel lainnya. Kemudian, potong-potong seperti biasa supaya mempermudah wortel untuk menjadi lebih empuk. Pertama-tama, kita masukkan air kurang lebih 200 ml ke dalam panci yang sehari-hari kita pakai. Jadi tidak memerlukan panci khusus untuk MPASI ya. Setelah air mendidih, kita masukkan 3 sendok nasi ke dalam panci. Kemudian masukkan wortel juga, karena wortel ini lebih lama empuknya. Jadi mesti dimasak duluan. Isinya kelihatan lebih sedikit ya, karena panci yang saya gunakan itu gede. Kita tunggu nasinya mulai pecah seperti ini ya. Nah, kalau sudah terbelah, ini menandakan nasi ini sudah cukup matang untuk diulek saring. Kemudian kita masukkan ati ayam dan santan. Sebaiknya sih tidak lama-lama ya memasak ati ayam, cukup 1 menit saja. Tapi tenang aja, ati ayam tetap matang kok. Kita aduk-aduk kembali kurang lebih semenit dan kemudian kita angkat. Jangan lupa matiin kompornya. Alat-alat ulek saring yang saya pakai ini adalah alat-alat yang kita gunakan juga dalam sehari-hari. Jadi, peralatan masak dan makan gak perlu beli baru lagi. Cukup gunakan yang ada di rumah aja. Saat menyaring, tiriskan sedikit airnya biar tidak terlalu cair. Kalau kurang sesuai teksturnya, bisa kita tambahkan airnya setelah ulek saring. Proses ulek saring ini gak lama kok. Ini saya menggunakan real time atau waktu yang sebenarnya untuk menunjukkan bahwa proses ulek saring ini tidak memakan waktu banyak. Cuma beberapa menit aja dan gak perlu menggunakan tenaga juga karena bahan-bahan yang kita masak tadi sudah empuk. Teman-teman bisa menggunakan ulekan sambal ya, tapi dialasi plastik supaya tidak kecampur rasa-rasa cabenya. Kan kadang suka nempel ya rasa pedasnya walaupun sudah dicuci. Oh iya, durasi waktu sebenarnya kan proses ulek saring kurang dari 5 menit. Nah, saya tetap percepat aja ya speed videonya menjadi 2 kali. Karena nguleknya bertahap, kita habiskan aja ya sekalian. Di sini saya tambahkan airnya supaya tidak terlalu kering seperti saringan yang pertama. Dengan proses masak yang benar, maka semua bahan makanan itu akan terulek hampir semuanya. Tinggal wortelnya aja nih kita hancurkan. Nah, ini kan lebih gampang ya, jadi karena empuk, lebih mudah untuk dipenyet. Silakan tambahkan air sedikit-sedikit sampai mendapatkan tekstur bubur lumat yang dibutuhkan, yaitu dengan ciri-ciri jatuh perlahan seperti ini. FYI, resep Kemenkes ini bisa digunakan untuk 1 sampai 2 porsi di awal makan anak FPASI. Jadi tergantung dari observasi respon makan anak. Di sini saya menggunakan wadah yang ada takarannya. Dan untuk awal-awal MPASI 30 ml, padat dengan cair kayaknya berbeda ya. 1 sendok makan yang dimaksud adalah 1 sendok makan rata seperti ini, bukan yang munjung. Sesuai ketentuan buku Pinky ya, untuk awal-awal anak MPASI diberikan 2 sampai 3 sendok makan. Jadi kalau mau kasih 2 sendok makan dulu, boleh. Kalau mau langsung kasih 3 sendok makan juga, boleh. Kalau mengikuti takaran sendok, kayaknya 30 ml dari wadah takaran ini nggak sesuai ya. Jadi masih banyak yang menganggap bahwa awal makan itu harus 30 ml seperti takaran wadah ini. Namun jika tidak habis, biasanya ibu akan baper karena tidak memenuhi ekspektasi ibu yaitu anak makan habis saat belajar makan. Cara simpannya juga gampang kok.
Jika ibunya bekerja, pisahkan dalam beberapa porsi dengan wadah terpisah untuk dikonsumsi besok. Taruh di dalam kulkas dalam keadaan tertutup. Jika mau dikonsumsi, hangatkan MPASI ke dalam kukusan di atas kompor dengan api yang menyala. Buka tutupnya dan dikukus kurang lebih 5-10 menit dengan tujuan mematikan resiko kontaminasi. Tidak disarankan menghangatkan di magic comb ataupun di rice cooker ataupun di magic jar karena kuman, bakteri serta jamur bisa tumbuh di suhu 5-60 derajat Celcius. Gampang kan? Saat memberikan anak makan, siapkan 2 sendok dengan ukuran yang berbeda, panjang dan pendek. Ukuran yang panjang dipergunakan untuk menyuap anak makan, sedangkan yang pendek untuk dipegang sendiri oleh anak. Proses makan ini sebaiknya dilakukan sambil makan bareng keluarga, sehingga anak mengetahui fungsi sendok dan meniru cara makan yang dicontohkan oleh keluarga. Ambil makanan sedikit di ujung sendok, karena di sini kita ingin anak belajar makan beradaptasi pada makanan baru selain ASI dan susu. Tidak semua anak itu bisa langsung beradaptasi ya ibu-ibu. Dengan takaran yang saya gunakan ini sebagai rata-rata aja untuk awal perkenalan dalam proses belajar makan. Kalau anak gak habis ya sisanya gak akan mubazir. Kalau kurang ya tinggal ditambah. Simple kan? Kenapa diberikannya sedikit? Karena kalau kebanyakan seperti ini, anak itu akan mengalami kesulitan dalam mengolah makanan. Kan anak ini lagi proses belajar ya. Jangan lupa subscribe dan share supaya saya semangat bikin konten informatif seperti ini ya.